Teman-teman mahasiswa, selamat bertemu lagi di kuliah daring kita untuk mata kuliah Jurnalistik 1. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Kalau kita kemarin sudah membicarakan mengenai dasar-dasar jurnalistik, kemudian juga eh, elemen-elemen jurnalisme yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam sebuah aktivitas jurnalistik. Sekarang kita akan membahas secara singkat mengenai hukum dan etika jurnalistik, terutama yang berlaku di Indonesia ya. Karena bagaimanapun juga seorang jurnalis ketika dia melakukan tugasnya sebagai seorang jurnalis untuk memproduksi karya-karya jurnalistik, dia harus taat kepada peraturan perundangan dan juga kode etik profesi yang sudah ditetapkan di Indonesia. Eh, kita tidak akan bicarakan ini sampai sangat detail karena di mata kuliah hukum dan media massa mestinya teman-teman sudah bertemu dengan materi-materi yang lebih detail dan mendalam. Kita akan membicarakan secara garis besar yang terkait terutama tentang kode etik jurnalistik dan juga tentang peraturan mengenai pemberitaan media siber atau media online. Baik, yang pertama pemikiran kita itu dimulai dari aktivitas jurnalistik itu sendiri ya. Kita mengingat bahwa aktivitas jurnalistik itu pada dasarnya ada tiga. Yang pertama adalah seorang jurnalis mengumpulkan informasi, melakukan liputan atau observasi di lapangan, melakukan wawancara. Dia kemudian juga bisa melakukan penelusuran dokumen dan semua data-data atau informasi tersebut menjadi bahan untuk penyusunan karya jurnalistik baik berupa berita, features, eh, in-depth news maupun investigative reporting. Ya, jadi setelah dia mengumpulkan bahan, maka langkah yang kedua dari seorang kegiatan jurnalistik seorang jurnalis adalah dia menyusun atau menuliskan informasi-informasi itu dalam format berita. Kemudian yang ketiga, setelah berita itu selesai disusun sesuai dengan format yang ditentukan, maka langkah yang berikutnya adalah melakukan penyebarluasan atau publikasi ya, penerbitan berita itu melalui media massa, bisa media cetak, media elektronik maupun media online. Nah, tiga aktivitas utama itu ada aturan mainnya. Jadi ketika kita bicara tentang hukum dan etika jurnalistik, kita tidak hanya bicara tentang pada langkah yang ketiga atau publikasinya saja, tetapi kita juga aturan atau kode etik atau norma-norma itu juga mengatur untuk setiap langkahnya. Sejak seorang jurnalis mengumpulkan informasi, sejak kemudian bagaimana jurnalis itu menuliskan berita apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang pantas atau tidak pantas untuk dituliskan atau dituangkan di dalam format berita, dan bagaimana cara penyebar luasannya. Termasuk juga nanti aturan-aturan yang terkait dengan hak-hak wartawan maupun hak-hak jurnalis maupun hak-hak media massa dan hak-hak masyarakat atau publik maupun sumber berita. Nah, ada beberapa cukup banyak ya, bukan beberapa ya, cukup banyak peraturan perundangan yang mengatur aktivitas jurnalistik di Indonesia. Yang pertama yang jelas adalah Undang-Undang 40 199 tentang pers. Ini sudah sangat lengkap dan undang-undang ini luas ya karena menyangkut pers dalam arti sangat luas. Tetapi secara khusus ada pasal yang menyatakan bahwa untuk kode etik jurnalistik, yaitu yang mengatur perilaku seorang jurnalis, itu akan diatur oleh Dewan Pers dan kita nanti akan bicarakannya. Juga Undang-Undang 32 tentang penyiaran tahun 2022, ya, di sana itu disebutkan bahwa untuk kode etik atau aturan yang mengatur perilaku jurnalis untuk media penyiaran dalam hal ini televisi dan radio itu akan ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ketika kita sudah bicara tentang media online, kita juga harus berbicara tentang Undang-Undang 1128 tentang informasi dan transaksi elektronik, terutama ini yang terkait dengan citizen journalism ya. Jadi ketika seorang warga masyarakat yang bukan jurnalis profesional, tidak tergabung pada perusahaan pers atau perusahaan media, tetapi dia melakukan aktivitas-aktivitas jurnalistik, maka dia nanti tidak ada di bawah undang-undang pers maupun undang-undang penyiaran, tetapi dia nanti akan ada di bawah undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau yang dikenal dengan undang-undang ITE. Ada lagi satu undang-undang yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, teman-teman ya. Undang-Undang 14 2008. Ini mengatur tentang informasi-informasi apa yang itu berhak untuk diketahui publik. Seorang jurnalis harus mengetahui hal ini supaya jurnalis nanti tidak salah ya. Karena ada informasi-informasi yang itu bukan informasi publik sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Tetapi juga ada informasi publik yang dikecualikan, yang bersifat rahasia dan itu tidak bisa juga
diberikan atau dipublikasikan sembarangan, harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, seorang jurnalis tidak boleh pokoknya hantam kromo, publik publik berhak tahu, kemudian dia meminta semua segala macam informasi. Ada informasi-informasi yang dikecualikan. Ada informasi-informasi yang sifatnya privat dan informasi-informasi publik yang itu memang bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Ini yang harus diketahui oleh seorang jurnalis atau seorang wartawan. Nah, kemudian peraturan nomor 6 dari Dewan Pers 2008 yaitu tentang kode etik jurnalistik. Ini yang nanti akan kita bicarakan secara detail, juga peraturan nomor 1 tahun 2012 dari Dewan Pers tentang pedoman pemberitaan media siber. Jadi ini adalah eh, produk-produk hukum termasuk juga peraturan kode etik yang harus diketahui oleh seorang jurnalis yang bekerja melakukan aktivitas jurnalistiknya di Indonesia. Karena apabila dia melanggar peraturan-peraturan ini, melanggar isi dari peraturan perundangan ini maupun kode etik ini, maka akan ada sanksi ya. Kalau sudah pelanggaran undang-undang pasti sanksinya nanti sanksi hukum ya. Bisa denda, bisa penjara dan sebagainya. Tetapi kalau nanti dia melanggar peraturan yang berupa kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media siber, mungkin itu sanksinya berupa sanksi sosial, sanksi administrasi dari organisasi profesi maupun dari Dewan Pers. Nah, ini menjadi pengantar, kita akan kemudian membicarakan yang lebih detail terkait dengan kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber.